Tujuan ya. Nah, saya suka lupa Sat. Dulu hilang terus, kunci hilang itu hilang setelah semuanya di sini nggak hilang. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah sekian lama vakum, hampir 2 bulan, kita bisa melanjutkan pengajian kita ini. Salawat juga kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana semua ilmu agama bermuara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai umatnya selalu mempelajari semua yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berharap menjadi manfaat bagi kita semuanya. Kita alhamdulillah sudah mempelajari kitab ini sampai halaman 108, di mana sudah sampai pada pasal yang ketiga. Dan ini di bab yang ketiga, bab yang menjelaskan tentang awaik atau rintangan-rintangan yang menghalang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Awaik rintangan yang disebut di sini adalah rintangan diri sendiri. Kemudian disebutkan bahwa salah satu rintangan dari diri sendiri itu mengatasi anggota tubuh kita dengan menjaga anggota tubuh kita agar tidak bermaksiat. Pada fasal pertama membahas tentang mata, kedua tentang telinga, dan ketiga membahas tentang lisan. Al-faslu tsalitsu al-lisanu, fasal yang ketiga al-lisan, lisan. Lisan itu adalah lidah atau lisan, alat yang digunakan untuk berbicara. Summa alaika bihifdzil lisani wa dhabtihi wa taqyidihi. Summa kemudian alaika, wajib, seharusnya atas kamu itu ya. Sudah lewat. Summa selanjutnya, kemudian alaika atas kamu, jadi seharusnya atas kamu, wajib atas kamu, bihifdzil lisani, dengan menjaga lisan, wa dhabtihi, dan mengontrolnya gitu, wa taqyidihi, dan membatasi lisan tersebut. Fa innahu, maka sesungguhnya lisan itu asyaddul a'dha'i jimahan wa tughyana, paling parahnya anggota tubuh. Apanya yang parah? Liarnya gitu, paling liarnya. Wa tughyanan, paling semena-mena, sewenang-wenang gitu. Jadi paling berbahaya lah intinya. Wa aktsaruha, dan paling banyaknya anggota tubuh yang apa? Fasadan, rusaknya, wa udwanan, dan juga permusuhan atau kezalimannya, kelalimannya lah. Lisan ini walaupun kecil barangnya, tapi besar sekali bahayanya. Tapi kita harus tahu juga bahwa sesuatu yang besar resikonya, besar juga keutamaannya. Karena antara konsekuensi dan juga keuntungan pasti biasanya sebanding gitu. Kita pun kalau punya sesuatu yang resikonya besar, otomatis keuntungannya besar. Kita punya motor bisa mengantarkan kita kemana-mana dengan cepat, tapi bahaya juga kalau celaka itu, ya bahaya gitu. Kalau jalan mah ketabrak apapun kecuali tabrak motor ya gitu. Paling kan jatuh, paling kesenggol ya luka. Kalau motor kan bisa mati. Begitu juga lisan, apapun itu, setiap yang resikonya besar, otomatis keuntungannya juga besar. Tapi di sini yang harus diperhatikan bahwa ternyata lisan itu dari segi maksiatnya luar biasa berbahaya. Kenapa berbahaya? Berbahayanya itu lisan itu bisa menyampaikan sesuatu kata yang isinya itu makna, dipahami seorang, kemudian menimbulkan banyak kesan gitu. Kesannya bisa sedih, bisa bahagia, bisa membuat orang jadi minder dan lain sebagainya. Ada anak masuk sekolah hanya diomongin gara-gara lisan aja kan, ngomong kamu nggak pantas kesini misalnya, kamu ini miskin, akhirnya minder, malas sekolah, sehari semalam nggak tidur, nangis gitu, gara-gara lisan aja. Bukan masalah lisannya, tapi isi lisannya itu, kata-katanya mengandung makna, dipahami kita menjadi
berbuah suatu kesan gitu. Sehingga menimbulkan kesedihan, gembiraan, itu yang jadi bahaya. Maka terkadang apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum ataupun pedang ya bisa ditembus oleh lisan itu. Nah, itu berbahaya. Sehingga tidak ada anggota tubuh yang berpahala dengan diam kecuali lisan. Yang lain kalau tangan diam nggak ngapa-ngapain nggak ada pahalanya gitu. Kalau lisan malah diperintahkan lebih baik diam. Diamnya itu berpahala. Dalam hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut gitu. Dalam hadis lain juga dikatakan bahwa paling aisarul ibadah gitu, wa ahwanuha, paling ringannya ibadah, mudahnya ibadah ya apa? Menjaga lisan, diem aja sudah ibadah. Karena saking bahayanya. Walaqad rawaina an Sufyan bin Abdullah annahu qala, dan kami telah meriwayatkan dari Sufyan bin Abdullah annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, qultu ya Rasulullah, ma aktsaru ma takhafu alayya. Saya berkata, wahai Rasulullah, apa yang paling engkau takuti atas saya gitu? Apa yang paling engkau khawatirkan kepada saya? Fa akhadha alaihi salatu wassalam bilisani nafsihi summa qala hadza. Maka Rasulullah kemudian mengambil dengan lisannya sendiri, kemudian mengatakan ini, kata Rasulullah. Artinya Rasulullah menyebutkan, langsung menunjukkan lidahnya itu, ini yang kamu harus jaga, yang paling saya takutkan dari kamu lisan ini gitu. Wa an Yunus bin Ubaid annahu qala, dari Yunus bin Ubaid annahu qala, sungguhnya dia berkata, inni wajadtu nafsi tahtamilu mu'natas sawmi fil harri syadidi bil basrati wala tahtamilu tarka kalimatin la ta'niha. Kata Yunus bin Ubaid, ini tabi'in, sesungguhnya saya menemukan diri saya, inni wajadtu nafsi, menemukan diri saya, tahtamilu mu'natas sawmi fil harri syadidi bil basrah, diri saya ini mampu untuk menanggung, menahan beban sulitnya berpuasa ketika panas luar biasa, dan panasnya di Basrah di Kufah atau di Irak. Walaupun di syarahnya disebutkan Bisrah gitu, tapi di sini setelah saya cek di Google itu memang beliau ini dari Basrah, dan murid dari Hasan Al-Basri itu. Jadi memang beliau ini menceritakan diri sendiri. Kata beliau, saya mampu untuk menahan puasa di Basrah, panas luar biasa. Dan panasnya di Irak itu hampir 45 ke atas, 45 derajat ke atas. Iya, hampir di Arab yang ini rata-rata kan panas itu. 40, iya. Kalau puncaknya bisa ya 40 kan itu musim panasnya, 41, 2, puncaknya 45 gitu. Wala tahtamilu tarka kalimatin la ta'niha, akan tapi kok diri saya ini tidak mampu menahan untuk meninggalkan kata-kata yang tidak penting gitu. Saya kalau suruh puasa bisa-bisa aja, kalau suruh diam itu gak bisa gitu. Kalau suruh diam aja malas. Fa'alaika, maka atas dasar ini fa'alaika, maka atas kamu idzan, jadinya bitahaffuzi, ya, untuk menjaga jiddan sekali, wabadil majhudi, dan juga mengerahkan usaha. Jadi jaga lisan kamu, kemudian kerahkan usaha kamu untuk menjaga lisan tersebut. Wa nadzkuru khamsata usulin, kemudian Imam Ghazali mengatakan kami akan menyebutkan ada 5 usul, 5 dasar, 5 landasan gitu. Ya, 5 pokok, baik itu biasanya berupa, beliau ketika menyebutkan 5 usul dalam hal ini biasanya bisa ayat, bisa hadis, atau bisa pertimbangan biasa gitu. Jadi artinya ini pertimbangan-pertimbangan, dalil-dalil atau landasan-landasan kenapa kita harus meninggalkan atau menjaga lisan. Pertama, ahaduha ma rawa Abu Sa'id Al-Khudri. Pertama, landasan pertama kita harus menjaga lisan, apa yang Abu Sa'id Al-Khudri itu meriwayatkan, annabna adama idza asbaha kafaratil a'dha'u kulluha lil lisani. Sesungguhnya anak Adam, seorang manusia, idza asbaha, kalau sudah masuk waktu pagi, kafarat al-a'dha'u, anggota tubuhnya kemudian mengingkari semuanya kepada lisan. Di syarahnya itu disebut angkarot gitu. Mereka mengingkari, atau tolong dicek itu atau bakarot ya.
di ahaduha marawa Abu Sa'id Al-Khudri itu. Jadi kalau masuk waktu pagi, al-a'dha itu bakar, dia langsung datang kepada lisan kemudian mengatakan waqul. Nah, mereka berkata, anggota tubuh yang lain, nunshiduka billah. Kami nas'aluka billah, minta kepadamu demi Allah gitu. Artinya nunshiduka itu kan saya memanggil kamu, ya, menyarankan, memerintahkan, meminta gitu pada kamu, antas takima, untuk lurus hari ini. Wahai lisan, kata yang lain, kata tangan, kata kaki, semuanya. Saya cuma hari ini minta kamu lurus saja gitu. Fa innaki in istaqamta istaqamna. Karena sungguhnya kalau kamu lurus wahai lisan, maka kami akan lurus semuanya. Wa ini wajajta wajazna. Kalau kamu belok, kamu bengkok, maka kita juga akan ikut bengkok gitu. Kenapa lisan itu? Ya itulah, lisan itu aslinya kan tidak bertentangan. Rajanya manusia kan hati gitu, tapi penerjemahnya kan lisan gitu. Artinya itu. Maka setiap pagi anggota tubuh kita itu akan datang kepada lisan, mengatakan mohon lurus hari ini, jangan bengkok-bengkok, jangan maksiat. Kalau kamu lurus, kita lurus semuanya. Kalau kamu bengkok, kita bengkok semuanya. Qultu wal makna fihi wallahu a'lam. Kata saya, Imam Ghazali, wal makna fihi wallahu a'lam, adapun artinya di dalam hadis tadi itu, wallahu a'lam, dan Allah lebih tahu, anna nutqal lisani yu'athiru fi a'dha'il insani bitaufiq wal khidlan. Wal khudlan dan khidlan bisa. Sesungguhnya perkataan lisan itu memang berpengaruh kepada anggota tubuh semuanya. Bitaufiq, baik dengan taufik itu hidayah, petunjuk, wal khidlan ataupun kebalikannya. Kalau lisan itu baik kata-katanya akan mendatangkan taufik, kalau buruk kata-katanya akan mendatangkan kebalikannya. Wa yu'akkidu hadzal ma'na ma hukiya an Malik bin Dinar annahu qala, dan menguatkan terhadap makna ini. Makna apa? Makna bahwa lisan itu berpengaruh pada anggota tubuh yang lain, apa yang diceritakan dari Malik bin Dinar, annahu qala, sungguhnya beliau berkata, idza ra'aita qasawatan fi qalbika wa wahnan fi badanika wa hirmanan fi rizqika fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nik. Jika kamu melihat qasawatan fi qalbika, ada kekerasan, keras, hatinya keras. Jadi kamu merasa hatinya kamu keras gitu, dan kemudian tubuh kamu merasa lemah, letih gitu. Wa hirmanan fi rizqika, kemudian di sisi kamu kok terhalangi, sekarang kok seret gitu. Fa'lam, ketahuilah, annaka qad takallamta fi ma la ya'nika, kamu telah ngomong, berkata dengan sesuatu yang tidak penting, tidak ada artinya untuk kamu. Maka kadang-kadang ada orang yang ngomong sembarangan, ngomong tidak ada artinya, bukan yang haram, ini yang mubah tapi nggak ada artinya, nggak penting gitu. Maka itu menyebabkan ya hati keras, kemudian kok tubuh jadi terpengaruh juga gitu. Wa hirmanan fi rizqi, rezeki juga iya berpengaruh. Ini kalau kita ngomong ke orang-orang dari hadis, orang kan nggak percaya, ya apa sih? Tapi kok di barat juga sama. Ada penelitian, entah benar apa enggak, cuma saya lihat, baca berkali-kali ketemu, kemudian ketemu juga videonya, bahwa tumbuhan dikasih omongan baik pun terpengaruh katanya. Iya, cepat tumbuhnya dan baik tumbuhnya. Apalagi diri kita sendiri. Maka kekuatan kata-kata juga iya. Yang kedua, wal aslu tsani, sedangkan dasar yang kedua kenapa kita harus menjaga lisan, hifdzu waqtika, menjaga waktu kamu. Fa inna aktsara ma yatakallamu bihil insanu min ghairi dzikrillah ta'ala fa 'alal aqalli yakunu lagwan yadi'ul waqtu bih. Karena sungguhnya mayoritas apa yang dikatakan oleh seseorang manusia itu selain yang dzikir gitu. Fa'alal aqal, minimal isinya itu pasti sesuatu yang sia-sia, nggak ada artinya. Selain yang dzikir, semua mayoritas isinya itu ya minimal sia-sia. Kalau enggak malah ke yang haram, bisa ghibah, bisa namimah, bisa lain sebagainya. Maka ketika menjaga lisan, kita juga menjaga waktu artinya. Maka kita penting menjaga lisan untuk menjaga waktu. Wa dzukira anna Hassan bin Abi Sinan marra ala ghurfatin buniyat. Diceritakan, sesungguhnya Hasan bin Abi Sinan ini satu ketika kok lewat
kemudian melewati satu bangunan. Ghurfah itu kan bangunan rumah gitu. Bunyad itu sedang dibangun tinggi. Faqala, kemudian beliau spontan kemudian berkata, "Munzu kam buniyat hadihi?" Sejak kapan rumah ini dibangun gitu, ruangan ini dibangun. Summa aqbala ala nafsihi, kemudian beliau menyesal gitu, kemudian menghadap pada dirinya. Maksudnya aqbala itu bukan menghadap secara fisik, tapi kemudian ia mengarahkan pada diri sendirinya, berkata, "Wa qala ya nafsil gharura," wahai jiwa yang al-gharur itu yang tertipu gitu, terpedaya. "Tas'alina amma la ya'niki," apakah kamu bertanya sesuatu yang enggak penting bagi kamu gitu. Jadi beliau nanya, ini sejak kapan ya dibangun gitu. Kemudian langsung menyesal, kemudian bilang pada diri sendiri, "Wahai jiwa saya gitu, ngapain kamu nanya sesuatu yang enggak penting gitu." Kemudian ini yang ajaib gitu, wa aqabaha bisaumi sanatin. Kemudian dikasih sanksi dirinya sendiri untuk puasa setahun gitu. Padahal kita sendiri ke sini kan datang, "Assalamualaikum, apa kabar? Ngapain tadi? Kemarin gimana? HP-nya beli di mana?" Kita kan biasa seperti itu. Dan enggak ada ininya. Maka yang mana sih? Aqbala ala nafsi bisa diartikan Iya, melakukan introspeksi dia. Aqbala ala itu kan artinya akan menghadap bisa, ya. Tapi karena ini kemudian ia maksudnya kan ngomong ke ini, kemudian ia mengarahkan berbalik pada sendiri. Terus, iya, bisa. Kemudian orang yang ini dalam istilah tasawuf itu, orang yang biasanya akan beruntung itu menjadikan dirinya itu sebagai lawannya gitu. Maka sering ngomong dengan diri sendiri. Ketika kita ingin keluar, "Ngapain kamu keluar? Duduk gitu." Saya pernah melihat seperti itu gitu. Dan gak gila, bukan, tapi dia sering memerintahkan dirinya. Kadang kita kan ada bisikan untuk, "Ayolah beli ini aja, kita lapar kan, beli ketoprak." Udah langsung cegah itu. "Jangan beli ketoprak, kan sudah makan tadi. Duduk. Karena kita ini ada hal lain yang mendorong, itu yang harus kita paksa untuk ngomong. Kalau kita hanya duduk aja memaksa duduk, nggak akan kuat. Kalau diomongkan dengan keras, malah akan kuat. Itu namanya menjadikan diri sendiri sebagai persona atau orang lain yang harus kita ajak diskusi, kita perintah, kita larang. Yang ajaibnya ini, hanya nanya sejak kapan dibangun, kemudian menyesal, kemudian introspeksi, kemudian disanksi setahun untuk puasa gitu. Qultu fayatuba lil muhtammina bi anfusihim, maka sungguh sangat beruntung orang yang selalu memperhatikan terhadap diri mereka sendiri. Wa ya waihal ghafilin alladziina khala'ul idhara, dan sungguh sangat celaka atau rugi orang-orang yang ghafil itu yang lalai, yang melepaskan kontrolnya gitu, yang melepaskan kontrolnya, wa arkhal inana, dan juga melepaskan tali kekangnya itu. Jadi sungguh celaka orang yang lalai melepaskan kontrolnya sendiri, dan juga sungguh beruntung orang yang memperhatikan diri sendiri. Wallahul musta'an, dan Allah adalah al-musta'an, zat yang maha memberi pertolongan. Walaqad sadaqal qailu wa ahsana haitsu yaqul, dan sungguh sangat benar orang yang berkata, dan sungguh sangat baik ketika dia berkata, wa ghtanim raq'ataini fi zulmatil lail idza kunta khalian mustariha. Lakukanlah ightanim itu 2 rakaat fi dzulmatil laili, di dalam gelapnya malam. Idza kunta khalian mustariha, kalau kamu sedang kosong, sedang istirahat, ya bangun malam, salatlah 2 rakaat minimal. Wa idza ma hamamta billahi fil batili faj'al makanahu tasbiha, dan jika kamu ada hasrat, ada keinginan untuk mengatakan suatu yang sia-sia, lagun itu, dalam suatu yang batil, maka jadikanlah di tempat tadi yang lagun itu gantinya sebagai tasbih gitu. Kalau kita ingin ngomong sesuatu yang tidak ada gunanya, langsung rubah menjadi subhanallah, langsung berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Faluzumus sukuti khairun minan nutqi idza kunta fil kalami fasiha wa in kunta fil kalami fasiha. Maka
selalu diam itu lebih baik ketimbang berbicara, walaupun kamu ketika berbicara itu orangnya fasih gitu. Fasih itu bukan fasih dalam balago, itu bukan orang yang makhraj hurufnya benar, enggak. Fasih dalam balago itu orang ketika menyampaikan suatu maksud dan makna itu sesuai dengan kata-katanya, tidak lebih tidak kurang, tidak tambahi penekanan sumpah semisal. Orang yang butuh kabar ya dikasih kabar, tidak dibutuh penekanan dengan sumpah, dengan taukid dan lain sebagainya. Walaupun kamu bisa bicara, tahu cara berbicara, tapi ya lebih baik diam. Wal aslu tsalisu, adapun dasar nomor 3 kenapa harus menjaga lisan, hifdzul a'malis sholihah, menjaga amal-amal yang soleh. Kenapa? Fa innaman lam yasun lisanahu wa aktsarul kalama yaqa'u la mahalata fi ghibatin nas. Karena sungguhnya orang yang lam yasun lisanahu, tidak menjaga lisannya, wa aktsarul kalam, kemudian ia banyak bicara, yaqa'u la mahalata fi ghibatin nas, maka dia akan terjatuh, la mahalata, la syakka, tidak mau ya, tidak boleh tidak gitu, pasti gitu. Fi ghibatin nas, pasti akan jatuh dalam masalah ghibah, menggunjing orang lain. Ketika menggunjing otomatis amalnya ya dibuang-buang gitu. Ketika kita diem, ini dalam usaha kita untuk menjaga amal yang sedikit itu. Udah sholatnya sehari paling 5 menit kan gitu. 5 menit ya enggak banyak sih. Baca Quran kita paling sejus itu kebanyakan rasanya. Capek. Kemudian ya kita ngaji pun ya sedikit. Dan itu pun kalau enggak dijaga dan kita enggak menjaga lisan, otomatis masuk ghibah, dan ghibah yang membuat pahala kita hilang. Kama qila, sebagaimana dikatakan, man kasura lagatuhu kasura saktuhu. Ada yang mengatakan lagatuhu saktuhu. Kalau lagatuhu lebih pasnya sakotuhu kata. Jinasnya gitu. Barang siapa yang di situ lagot, ya lagatuhu dan sakotuhu. Yang saya ingat itu lagatuhu dan saktuhu. Lagot, tapi ini kayaknya di syarahnya lagot gitu. Lagotuhu. Lagot itu banyak bicara. Barang siapa yang banyak bicaranya, banyak bicara, otomatis akan banyak terplesetnya juga. Ya, orang yang pastilah itu hukum alam. Yang sering lari pasti akan kesempatan untuk jatuh lebih banyak ketimbang yang jalan. Wal ghibatu hiya sa'iqatul muhlikatul ta'at. Sedangkan ghibah yang tadi dikhawatirkan karena banyak bicara itu ghibah itu adalah hiya as-sa'iqatul muhlikah, petir yang menghancurkan atau merusak terhadap ketaatan. Alama qila, sebagaimana dikatakan, inna masalaman yaghtabun nasa masaluman nasaba manjanikon. Sesungguhnya perumpamaan orang yang menghibah, menggunjing orang lain sama seperti orang yang nasaba itu memasang gitu, manjanik, memasang manjanik, mendirikan kan artinya. Tapi manjanik itu ya dipasang. Manjanik itu alat untuk berperang. Di senjata manjanik itu biasanya ada pegangan untuk melempar batu. Ini digunakan untuk menghancurkan pagarnya gitu, benteng. Hah? Iya, alat pelontar. Alat pelontar. Menjanik. Raksasa. Karena dulu itu kan setiap komunitas negara pasti ya perbatasannya dibatasi dengan pasti dipagar semuanya. Ketika orang menyerang otomatis harus menjatuhkan pagar itu dulu. Maka dibawa itu dulu, dihancurkan, ketika bisa masuk baru masuk ke situ. Maka orang yang ghibah, menggunjing orang lain, sama seperti dia menggunakan manjanik tadi, alat pelontar itu. Apa yang dilontarkan? Fahuwa yarmi bihi hasanatihi syarqan wa gharban yaminan wa shimalan. Dia kemudian melemparkan kebaikannya, syarqan ke timur, ke barat, ke kanan, ke kiri. Yang digibah tadi kan nggak kerasa sejam ngomong. Yang diomongin itu orang Pondok Aren, orang Ciputat, orang Jakarta, teman sendiri kemana-mana. Dan itu sama seperti kita ya, inilah, ini uang, ini anak saya. Tapi kayak teman saya dulu, ya alhamdulillah kita kan katanya satu komunitas kita nih, ya kita kan saling bagi-bagi pahala katanya. Saya bagi kamu, nanti balik lagi ke saya gitu. Saling gibah jadinya. Saling gibah.
Ya kalau dulu ya kan satu teman itu kan kita ngomongin dengan beliau ngomongin ini, dia juga ngomongin kita juga gitu, saling lempar-lempar katanya. Iya jobnya aja sih, Masya Allah. Maka orang yang ghibah otomatis ya menyanyiakan pahalanya gitu. Wa balaghana 'anil Hasan annahu qila lahu ya Aba Sa'id inna fulanan igtabaka fa ba'atha ilaihi bi tabakin fihi rutab. Ini luar biasa juga. Dan sampai kepada kami kabar tentang Hasan Al-Basri, sesungguhnya dikatakan kepada beliau, ada yang mengatakan kepada beliau, ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id, kunyahnya. Inna fulanan igtabaka, sungguhnya ada seorang yang menggunjing atau membicarakan kamu gitu. Maka Hasan Al-Basri ini malah luar biasa. Beliau kemudian ba'atha ilaihi bi tabakin fihi rutab, beliau kemudian mengirimkan sepiring yang isinya rutab. Rutab itu kurma yang muda itu. Faqala kemudian berkata, balaghani annaka ahdaita ilayya hasanatika fa ahbabtu an ukafi'aka. Setelah sampai kepadaku, saya dengar gitu, sampai kepadaku, sungguhnya kamu menghadiahkan kepadaku kebaikan kamu. Maka saya juga ingin membalas hal itu gitu. Dengan apa? Dengan memberikan rutab. Insyaallah. Wa dzukiratil ghibatu inda Ibnul Mubarak. Faqala, kemudian ghibah itu ya dibicarakan lah, disebutkan di sampingnya Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Faqala, kemudian Ibnu Mubarak ini mengatakan, "Lau kuntu mughtaban la tabtu ummi li'annaha ahaqqu bihasanati." Kalau saya ini ya harus berghibah gitu, harus menggunjing, ya tentu pertama yang saya gunjingkan ibu saya gitu. Kenapa? Karena ibu saya yang paling berhak mendapatkan pahala saya. Saya kan kalau ghibah otomatis kan sama seperti orang ngasih hadiah pahala ke orang lain. Kalau saya harus ngasih hadiah pahala yang lebih pantas ya ibu saya dulu gitu. Kalau saya harus berghibah, lau itu tapi kan tidak terjadi. Wa dzukira annahu fataha timan al-asamma lailatan al-qiyam. Fata al-qiyam. Disebutkan sungguhnya Hatim bin Asam itu satu ketika terlewat tidak bangun malam. Jadi terlewat tidak bangun malam. Fa'azzat zaujatuhu, kemudian merasa azza itu merasa risih. Mungkin ya, tapi di situ kok fa'ayyarathu gitu. Bisa mungkin menyayangkan atau ya mengecewakan, menyayangkan, atau mengucapkan kata-kata sedih gitu. Tapi yang di situ fa'ayyarathu, kemudian ditakyir itu ditakyib, dihina gitu. Dihina. Kenapa enggak sholat semalam? Istrinya gitu. Iya. Jadi istrinya Hatim bin Asam semalam ini enggak bangun. Kemudian ya sama istrinya itu dicerca gitu. Kenapa kok enggak bangun gitu? Dinyinyirin. Tapi kalau ikut fa'azzathu ini bisa jadi ya menyayangkan atau diucapkan kata-kata yang membuat kecewa gitu. Faqala inna aqwaman sallau bil lailil bariha falamma asbahu nalu minni. Maka Hatim bin Asam mengatakan inna aqwaman, sungguhnya beberapa orang gitu. Mereka salat malam. Tadi malam mereka salat malam, sallau al bariha. Jadi mereka sallau bil lail, mereka ini aqwaman ini tadi malam salat malam. Falamma asbahu, ketika masuk waktu pagi, nalu minni, kemudian mereka menggibah saya. Nala ya naluh min itu artinya mengenai kepadaku gitu. Mengenai dalam artian bisa menggibah, bisa menghina dan lain sebagainya. Fatakunu sholatuhum yaumal qiyamati fi mizani, maka salat mereka yang semalam itu kelak ada di timbangan saya. Jadi jangan khawatir wahai istriku, walaupun saya enggak salat, saya tadi ini digibahin orang gitu. Jadi mereka itu pahalanya ada saya gitu. Cara jawabnya beliau seperti itu. Hah? Kenapa? Ya, maksudnya ya beliau, tapi ini syahidnya artinya kan beliau mengatakan bahwa orang yang menggibah pahalanya nyampe gitu. Tapi dalam cara pandang yang lain, ini cara menjawab istri yang cerewet kan gitu. Banyak ngomong kan, enggak usah repot, pahalanya sudah ada, kenapa? Ada yang gibah saya tadi gitu kan. Jadi perspektifnya, cara pandangnya di situ. Wal aslur rabi, sedangkan dasar yang keempat, as-salamatu min afatid dunya,
Jadi orang yang menjaga lisan itu akan selamat dari penyakit dunia, dari musibah penyakit dunia. Alama qala Sufyan, sebagaimana dikatakan oleh Sufyan, la tatakallam bilisanika ma taksiru bihi asnanak. Jangan kamu mengatakan sesuatu dengan lisan kamu yang membuat kata-kata itu bisa membuat patah gigi kamu gitu. Artinya jangan kamu melemparkan kata-kata kemudian membuat orang marah, kemudian kamu dipukul gitu. Kebanyakan ngomong itu kan banyak salahnya, bisa nyinggung orang, otomatis bisa dilaporkan polisi kan gitu. Ini jadi membuat gigi patah ini kan hanya kiasan aja. Artinya jangan banyak ngomong yang bisa membuat kamu dalam keadaan keadaan tersudutkan, baik itu fisik ataupun lain sebagainya. Sehingga kalau diam itu otomatis sumber kita akan lebih selamat, tidak banyak resikonya. Wa qala akhar, dan yang lain berkata, la tabsutanna lisanaka fayufsida 'alaika sya'nak. Janganlah kamu melapangkan, membiarkan ya lisan kamu, melapangkan lisan kamu, ngomong sembarangan gitu. Fayufsida 'alaika sya'nak, kemudian merusak atas kamu sya'naka itu reputasi, nama baik atau keadaan kamu. Jangan kamu banyak ngomong, biarkan lisan kamu ngomong sembarangan, yang kemudian hal itu membuat reputasi, nama baik kita malah tercoreng gitu. Maka kalau diam otomatis marwah kita, muruah kita terjaga. Wa ansyadu, kemudian mereka menggubah syair, ihfaz lisanaka wa la taqulu fatubtala innal balaa muwakkalun bil mantiki. Ihfaz lisanaka, jagalah lisan kamu, la taqulu fatubtala, jangan kamu berkata sesuatu kemudian kamu diuji. Innal balaa muwakkalun bil mantik, sungguhnya ujian itu biasanya ikut terhadap al mantik itu alat yang bisa berbicara, yaitu lisan itu. Sederhananya kalau kita ngaku ke orang, saya ini alim gitu, saya pintar, orang kan pasti akan menguji kita atau paling tidak bertanya pada kita gitu. Kemudian malah ketika ditanya malah nggak tahu. Jangan ngaku-ngaku kita misalnya saya dulu orangnya begini begitu, kemudian ketika ditanya malah nggak bisa. Walid bin Ibnu Barak mengatakan, ihfaz lisanaka innal lisana sari'unil mar'i fi qatlihi. Jagalah lisan kamu, sungguhnya lisan itu lebih cepat datang kepada seorang fi qatlihi, di dalam membunuhnya. Artinya lisan itu bisa menjadi penyebab orang itu terbunuh. Wa innal lisana dalilul fuadi yadullur rijala ala aklihi. Sungguhnya lisan itu adalah bukti dari hati yang menunjukkan kepada orang-orang lain, kepada laki-laki, mengenai kepada mereka orang-orang lain itu mengenai kapasitas otak seorang gitu. Sesungguhnya lisan itu bukti atau wakil dari hati, dari pikiran yang menunjukkan kepada orang lain di depannya itu sejauh mana orang ini kapasitas berpikirnya. Maka kadang kita lihat ada orang yang penampilannya luar biasa, sudah gagah kayak seperti ulama, ketika ngomong baru tahu ini nggak tahu apa-apa orang ini. Kan kadang seperti itu. Kadang ada orang yang penampilannya biasa banget, tapi setelah ngomong baru kita tahu nih alim gitu. Maka lisan itu akan memberikan bukti atau memberikan petunjuk kepada orang lain tentang kapasitas kecerdasan seseorang. Walid bin Muti'in, dari Ibnu Muti', beliau berkata, lisanul mar'i laithun fi kaminin idza khalla alaihi lahu igharah fasunhu anil khana bilijami sumtin yakun laka min baliyatin sitara. Lisannya seorang itu sama seperti les-les itu adalah macan atau macan. Fi kaminin, yang ada dalam kurungannya, kandangnya. Iya. Idza khalla alaihi, jika kamu membiarkannya, melepaskan dari kaminnya, maka dia akan lahu igharah, kepada orang tersebut akan igharah itu akan menyerang. Fasunhu adil khana, maka jagalah lisan tersebut dari kata-kata yang tidak baik. Al-khana itu al-kalam al-fahish. Dengan apa? Bilijami sumtin, dengan tali kekang as-sumat, diam. Jaga dari kata-kata yang buruk dengan cara diam. Yakun laka min baliyatin sitarah, maka kamu akan
dari al-baliyah, cobaan-cobaan itu ada sitarohnya, ada penghalangnya. Ketika kamu diam, maka kamu akan terhalang dari ada sater. Sitaroh itu ya sater, tutup, ya tutup penghalang dari baliyat, dari bala. Wa fil masalis sa'ir, dari al-masal, dari perumpamaan yang tersebar, rubba kalimatin taqulu li sahibiha da'ni. Banyak sekali kata-kata, kalimat yang ketika dia itu kalau bisa ngomong, maka dia berkata kepada orangnya, kepada pemiliknya, da'ni, biarkan saya, jangan kamu lepaskan saya gitu. Ada kata-kata yang ketika dikeluarkan itu malah tidak baik. Seandainya dia bisa ngomong, pasti bilang ke orangnya, jangan kamu lepaskan saya, biarkan saya, jangan kamu ucapkan gitu. Wal aslu khamisu, zikru afatil akhirah, menyebutkan, mengingat tentang resiko atau penyakit di akhirat, wa akibatihah, dan juga akibatnya. Jadi kalau ingin diam, ingin kita menjaga lisan, dia ingat juga apa sih resikonya di akhirat gitu. Wa azkur fiha nuktatan wahidatan, maka saya akan sebutkan untuk kamu satu nuktah satu titik, satu poin. Wa huwa, apa? Annahu la yakhlu, sesungguhnya tidak akan lepas dari apa? Imma an taqula qaulan mahzuran haraman au qaulan mubahan min fudulin la ya'nika. Bahwa satu poin tadi adalah ketika ngomong itu, lisan itu ketika berbicara tidak akan lepas dari dua hal. Kalau tidak kamu berbicara dengan perkataan yang dilarang, yang haram, maka kamu berbicara dengan perkataan yang mubah, boleh, tapi termasuk sesuatu yang sia-sia, yang berlebihan, yang tidak dibutuhkan, layak nikah, tidak penting bagi kamu. Maka kalau orang ngomong itu, kalau enggak haram, ya sesuatu yang tidak ada gunanya. Ada dua, makanya harus diam. Fa in kana mahzuran fa fihi min adabillahi alladzi la taqata laka bihi. Kalau seandainya kata-katanya mahzuran, mahzur itu haram, dilarang, maka di dalam kata-kata yang haram tadi itu ada siksaan Allah yang tidak bisa, kamu tidak akan mampu untuk menahannya. La taqata laka bihi. Kamu tidak akan punya kemampuan terhadap adab Allah itu. Faqad rawaina an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami telah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sungguhnya beliau bersabda, lailata usriya bihi ila samai, ketika beliau diisrakan, diisrakan ke atas langit, nazartu, kata Rasulullah, finnari qauman ya'kulunal jifa, saya melihat di neraka itu ada kaum yang makan bangkai. Qultu ya Jibril, kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Jibril, man haula, siapa orang tersebut? Qala, Jibril mengatakan, haula illadzina ya'kuluna luhuman nasi, mereka itu adalah orang-orang yang dulunya ya makan daging manusia. Di sini artinya bukan makan daging dalam artian kanibal, enggak, tapi maksudnya ya ghibah kan, dan di Qur'annya disebutkan orang yang ghibah seperti makan daging kemudian dimuntahkan. Barakat qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz, Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz, iqta lisanaka an hamalatil Qur'an wa tullabil ilm, putuskan lisan kamu atau jaga lisan kamu dari orang yang hafal Quran dan juga dari tulabul ilm. Wala tumazzikin nasa bilisanika, jangan kamu merobek-robek orang lain dengan lisan kamu. Fatumazzikoka kilabun nar, maka kemudian kamu akibatnya akan disobek-sobek ya, dirobek-robek oleh anjing-anjing neraka. Jangan kamu menggunjing orang lain, merusak reputasi orang lain, maka kelak kamu akan dirusak juga atau disobek-sobek juga oleh anjing neraka. Wa Abi Kilabata anna fil ghibati khorab. Membawa Quran. Maksudnya dulu kali ya, orang yang baik gitu ya. Hamalatul Quran zaman dulu karena nggak ada mushafnya, otomatis jadi yang hafal Quran. Hamil Quran. Kalau sekarang kan orang hamil Quran ya bisa jadi mushafnya kan. Kalau dulu orang yang hamil Quran otomatis orang yang bukan berarti kepada
Ya, ya. Ini mungkin tidak bisa diambil mafhum mukhalafahnya seperti itu, tapi karena memang dalil lain mengatakan ghibah itu umum kepada siapapun nggak boleh kan gitu. Bahkan kepada orang kafir pun kan nggak boleh. Ini Termasuk iya, lebih lebih mungkin. ya, lebih. Kepada orang kafir itu termasuk ida nggak boleh, termasuk tangkis terhadap kalau yang disebutkan itu orangnya misalnya si ini presiden itu hitam gitu. Itu walaupun kafir itu, tapi itu termasuk tangkis nakes itu kita menganggap kurang dari ciptaan Allah gitu. Allah yang menciptakan hitam kok gitu. Kenapa kamu kok nggak terima gitu? Niatnya menyifati orang yang nggak kenal supaya dia tahu. Iya, ghibah itu akan ada 6 hal yang diperbolehkan. Salah satunya tadzallum. Kalau kita dizalimi kemudian kita melaporkan gitu boleh. Kemudian kita i'anal munkar, ada orang nyakiti kita kemudian kita nolong itu boleh. Istifta juga kita minta fatwanya berhubungan dengan kekurangan orang juga boleh. Kemudian orang yang mujahir orang yang terkenal gitu sudah nggak malu lagi melakukan maksiat, mabuk di tengah jalan di mana-mana, kita boleh menyebutkan mabuknya, tapi bukan berarti kita boleh menyebutkan engkongnya juga, enggak gitu. Menyebutkan. Jadi kalau ada orang yang sudah mujahir dalam satu maksiat, dia terbiasa untuk minumnya aja yang boleh digibahin gitu. Kalau yang lainnya dari kekurangan yang lain tetap gak boleh gitu. Atau kemudian ditakrif itu Zaid yang mana? Zaid yang kakinya itu pincang gitu misalnya. Maka boleh saja menyebutkan al-a'raj itu misalnya dan lain sebagainya. Ada 6 kalau gak salah. Iya, tadzallum itu kan iya, termasuk tadzallum itu melaporkan seorang karena ada zalim. Wa an Abi Kilabah anna fil ghibati kharabul qalbi minal huda. Sungguhnya dalam ghibah itu ada yang di dalamnya merusak hati dari hidayah gitu. Kharab itu kan korban merusak hati dari hidayah. Fa nas'alullah ta'ala al-ismata min dzalika bi fadlihi. Maka kita meminta kepada Allah perlindungan dari hal itu di atas dengan bifadlihi karunia-Nya. Selesaikan tadi sampai kolab ini. Hadzal kalamu fil mahdzur, amma fil mubah fa fihi arba'atu umuri. Tadi kan kita mengatakan orang banyak ngomong itu bisa menyebabkan ya kalau enggak kata-katanya dalam haram ataupun dalam hal yang mubah gitu. Tapi enggak ada gunanya. Yang haram kenapa kita harus enggak ngomong? Ya jelas karena nanti akan menimbulkan di akhirat siksa. Sedangkan jika perkataannya mubah, maka ada 4 hal kenapa kita kok harus diam gitu, harus kok menjaga lisan tidak ngomong. Fa fihi arba'atu umurin. Apa yang 4 umur ini? Ahaduha yang pertama, syaghlul kiram al-katibin bima la khaira fihi wala faidah. Jadi menyibukkan al-kiramil katibin itu adalah malaikat-malaikat yang menulis gitu. Bima la khaira fihi wala faidata, dengan sesuatu yang tidak ada kebaikannya dan tidak ada faidahnya. Wa haqqa lil mar'i, dan juga sudah menjadi kewajiban, menjadi hak bagi seorang itu an yastahiya minhuma fala yu'dhiyahuma. Juga menjadi kewajiban bagi seorang untuk malu dari 2 malaikat yang mencatat itu dan juga tidak menyakiti mereka gitu. Qala Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berfirman, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak melepaskan, tidak berkata ya. Kan lafadhu yalfidu itu artinya melemparkan kata-kata. Min qaulin tidak melemparkan dari sebuah perkataan kecuali ada raqib dan atid. Secara arti raqib itu pengawas, atid itu yang siap, yang hadir gitu. Tapi dalam ilmu tauhid kok raqib atid menjadi nama gitu. Entah itu nama atau itu hanya sekedar sifat, kurang tahu. Tapi yang jelas raqib itu pengawas, atid itu yang hadir, yang menjaga atau yang memang siap untuk mengawasi. Maka kenapa kok kita harus diam, jangan banyak ngomong walaupun boleh gitu.
Karena kita ini ketika ngomong sembarangan itu dicatat, dan kasihan malaikatnya nyatet gitu. Masa nggak malu ngomong seperti itu, malaikat nyatet gitu. Nyakitin. Kemudian juga dikatakan malaikat itu tidak pernah menjauh dari kita kecuali dalam dua hal. Ketika maaf di kamar mandi, kedua jima gitu, maaf. Ketika di kamar mandi jima, mereka itu menjauh. Ya, menjauh. Tapi kalau kita ngomong gitu ketika mandi, mau tidak mau dekat lagi harus nyatet kan gitu. Maka menyiksa, ya nyakitin malaikat. Termasuk juga makruh kan kentut di masjid. Kan ada di fikih itu, kentut di masjid. Alasannya apa? Alasannya juga menyibukkan malaikat untuk membuang baunya itu gitu. Jadi malaikat juga makhluk sama seperti kita, apa yang menyakiti kita menyakiti mereka juga. Masa kita kan setiap hari suruh nulis kata-kata yang enggak benar kan malas kita. Juga malaikat juga, ngapain kamu ngomong kayak gitu, terusan kita capek nyatetnya gitu. Ini cuma nulis. Kata-kata enggak ini. Wasani nomor 2, irsalu kitabin ilallahi ta'ala minal lagwi wal hadar. Ini yang luar biasa gitu. Secara tasawufnya sangat-sangat menyentuh gitu. Kita ini akan mengirimkan sebuah catatan kitab kepada Allah yang isinya kata-katanya enggak penting. Isinya sia-sia, isinya kata-kata yang tidak ada gunanya. Falyahdzaril abdu min dzalika, maka harus hati-hati seorang hamba dari hal itu. Wal yakhsyallaha azza wa jalla, dan takutlah dia kepada Allah. Kalau kita nih SMS kepada kiai aja kita jaga benar-benar kan gitu. Kita WA gitu kan, kita jaga, kita koreksi lagi kalimatnya. Gak usah kiai, kalau ke ya presiden, ke atasan, ke bos, kemana jaga. Ini kita kelak akan kita kirim pada Allah gitu. Isinya ngomong, maaf ya, isinya ngomong nggak jelas. Ketika Allah di kiamat nanti, ketika dibuka isinya ini ngomong janda terus ini apa kan gitu. Gitu misalnya kan. Ngomong HP terus gak selesai gitu. Ini ngomongin YouTube mulu. Ya. Kalau misalnya nih lagi ngaji biar supaya kita nggak ngantuk ngomongin janda kan. Ya. Ya insya Allah. Tapi itu tergantung tujuannya juga. Kalau saya sih janda royal itu enak. Janda royal. Apa itu? Nama apa itu? Nama makanan. Ya begitu. Bisa jadi kadang-kadang kalau hari libur nih saya sehari semalam isinya kata-kata kita nggak ada yang nyari ilmunya, nggak ada apanya sehari itu. Kata-kata yang nggak ada artinya semuanya. Masa ya kadang-kadang saya mikir juga kelak kok ketika Allah buka catatan saya ini sehari ngapain aja kamu ngomong apa ini nggak jelas seharian ini. Dibuka lagi nggak jelas, dibuka lagi nggak jelas. Nauzubillah. Wa dzukira anna ba'dahum nadhar ila rajulin yatakallamu bil khana fa qala ya hadza innama tumli kitaban ila rabbika fanzur madza tumli. Disebutkan sesungguhnya sebagian orang itu melihat kepada seorang laki-laki, dia ngomong bil khana dengan kata-kata yang tidak baik, tidak penting lah gitu. Fa qala ya hadza, kemudian sebagian orang ini ba'duhum berkata kepada rajul, ya hadza, wahai ya hadza itu ungkapan bahasa Arab ketika dia menghardik gitu. Ya hadza gitu. Tahu namanya Muhammad, tahu Muhammad saya tapi ya kayak gitu. Innama tumli kitaban ila rabbika, kamu ngomong itu sesungguhnya kamu memenuhi suatu kitab, surat tulisan kepada Tuhan kamu. Fanzur madza tumli, maka kamu lihat apa yang kamu tuliskan di sana gitu. Kan kalau dicatat semua huruf dicatat gitu. Wasalisu nomor 3, qira'atuhu baina yadayil malikil jabbar yaumal qiyamah ala ru'usil asyhad. Kemudian dibaca kata-kata kita semuanya itu baina yadayil malikil jabbar, di antara di depan ya Allah yang jabbar maha perkasa pada hari kiamat, di depan semua orang saksi. Kita sekarang kan lagaknya kayak ustadz kan misalnya, gayanya kemana-mana, tapi ngomong di belakang ngomongnya nggak bener. Kelak, itu ternyata ustadz itu dulu aja kayak ustadz, ternyata di belakang ngomongnya kayak gini gitu. Kelak akan diperlihatkan. Baina syada'id wal ahwal, di antara bencana
ya di akhir kiamat. Atsyana uryana ji'an, sedang lapar, telanjang, haus, mungkoti anil jannah, yang merasa terputus rindu pada surga, mahbusan anil nikmah, dan juga terpenjara dari nikmat. Kita sedang sibuk lapar dengerin kata-kata orang misalnya ya, yang lain semuanya sibuk ingin pengen surga, cepat-cepat, masih dengerin orang ini gitu kan. Kalau coba dia ini yang tadi yang sekarang ini di depan mahkamah Allah nggak banyak ngomong dulu, cepat kita ke surga, gara-gara harus dengerin dia semua omongan di ini, kita harus lama gitu. Warabi al-laum wa ta'yir limadza qulta, kemudian ada laum. Laum itu semacam ta'yir ya, mencerca ya, ada perasaan mencerca ya. Kenapa kok kamu ngomong seperti itu? Wong kita hujjah, dan juga pasti tidak ada terputusnya dalil hujjah. Wal haya'u min rabbil izzah, dan juga tidak ada rasa malu dari Tuhan Rabbil izzah. Waqad qila iyyaka wal fudul fa inna hisabahu yatul, dan telah dikatakan jauhilah kamu dari fudul. Fudul itu sesuatu yang sia-sia, karena sungguhnya perhitungannya kelak akan panjang. Wa kafa bihadhil usul wa'izan liman itta'adha, dan cukuplah dengan usul dasar-dasar ini sebagai pengingat bagi orang yang mau diingatkan. Waqad basatna fi kitabi asrari mu'amaladdin, dan sungguh telah kami terangkan panjang lebar dalam kitab Asrar Mu'amaladdin, ma fihi maknaun, sesuatu yang bisa memberikan kepuasan, memberikan sesuatu yang beri qanaah, bisa memberikan sesuatu yang kepuasan. Kenapa? Iya, ketercukupan. Fandur fihi tajidus syifa, maka lihatlah di kitab itu, maka kamu akan menemukan asyifa, syifa, sesuatu yang bisa menyembuhkan. Wallahu a'lam bishawab.